Shalom anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 9. Anak-anak semuanya, hari ini saya akan masuk ke dalam bagian yang terakhir di bab yang pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah yang baru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini Tuhan kami mau belajar. Biarlah Tuhan kiranya rahmat-Mu Tuhan, pengetahuan dan pewahyuan daripadamu turun Tuhan atas pikiran kami, sehingga kami dapat Tuhan Yesus Bapa yang baik menyerap setiap ilmu yang diberikan Tuhan dalam materi video kali ini. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita masuk ke dalam bagian yang ke-E atau pergumulan gereja. Pergumulan gereja adalah dari gereja yang pada waktu itu sebelumnya tertutup menjadi gereja yang terbuka. Anak-anak semuanya minggu lalu sudah belajar tentang kisah hari Pentakosta, di mana disitulah terbentuk gereja perdana. Dan dari gereja perdana itu, jemaatnya adalah dari berbagai suku bangsa. Oleh sebab itu, sifat dari gereja perdana ada dalam Kisah Para Rasul 2, yaitu terbuka bagi semua kaum, suku, bahasa, dan warna kulit ras yang pada waktu itu di Yerusalem dan sekitarnya. Kemudian anak-anak saudara semuanya berkembang kembali anak-anak saudara semuanya, dan muncullah para rasul-rasul yang mulai menginjil, memberitakan kabar baik keselamatan seperti yang diberitakan oleh Rasul Petrus. Dari Yerusalem mereka mulai berjalan ke Antioquia. Nah, di Antioquia ini banyak sekali rasul-rasul mulai berjalan mencoba untuk berkeliling dunia untuk bagaimana bisa menyebarkan berita Injil keselamatan, dimulai dari Judea, Samaria, kemudian langsung ke ujung bumi, dan sampai dengan sekarang inilah kita ada gereja-gereja. Kita juga belajar gereja terbuka dari pelayanan kaum wanita yang ada dalam kisah Lydia, Priscilla, dan Eunice. Bagaimana dalam pelayanan ini atau dalam gereja yang terbuka ini tidak memiliki yang namanya diskriminasi gender. Ya, jadi anak-anak semuanya, yang wanita di sana dihormati untuk mereka bisa melayani Tuhan, memberikan pelayanan untuk Tuhan. Tidak ada halangan, tidak ada larangan. Ya, anak-anak semua bisa melihat dari kisah Lydia dalam kisah 16 ayat 14 dan 40. Kemudian anak-anak semuanya bisa melihat dari kisah Priscilla dari kisah 18 ayat 2 sampai 18. Dan kisah Junias Roma 16 ayat 7. Kemudian kita juga melihat bagaimana pelayanan dari gereja terbuka ada pada kisah Filipus membaptis seorang sida-sida di Ethiopia. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27 sampai 40, sida-sida itu adalah laki-laki yang dikebiri. Ya, jadi pada waktu itu dalam aturan keagamaan Yahudi, orang yang dikebiri itu dilarang masuk ke dalam bait suci dan mempersembahkan korban. Tetapi karena gereja ini sifatnya terbuka, jadi mereka menerima agar mereka bisa mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan gereja masa kini? Dalam strategi yang pertama, yaitu dalam strategi misionaris barat di buku kalian, mereka itu mengadakan penginjilan yang dilakukan di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa gereja-gereja akan lebih mudah berkembang apabila mereka menggunakan bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama. Tapi dampak negatifnya, terciptalah namanya ekluvisme atau kesukuan di gereja tersebut, sehingga mulai ada kelompok-kelompok tertentu. Ya. Lalu anggapan superioritas gereja tertentu yang bagian yang ketiga, itu adalah bagaimana kelompok itu sangat-sangat mengagungkan mereka, menganggap bahwasannya mereka adalah kelompok atau gereja yang paling benar. Nah, ini adalah tentang gereja yang terbuka. Pergumulan yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat pergumulan gereja, yaitu pemahaman tentang ajaran yang benar. Anak-anak semuanya, bagaimana kita harus memahami benar-benar bahwa firman Tuhan itu harus dengan teliti, bagaimana kita menafsirkannya, mendengarnya, harus teliti agar kita tidak tersesat dalam ajaran-ajaran yang saat ini menyimpang dari kebenaran firman Tuhan.
Salah satunya adalah contohnya di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat. Ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman mereka dengan memegang ular. Wow, yang sangat berbisa. Dengan beralasan kalau mereka digigit ular tidak akan mati, maka hal tersebut membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar, didasarkan pada ayat firman Tuhan. Yaitu tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 17-18. Anak-anak saudara semuanya, ini salah satu pemahaman yang salah, ya. Ini harus kita benar-benar memiliki yang namanya kembali lagi ke dasar firman Tuhan. Bahwasanya apa yang dikatakan firman Tuhan itu adalah perkataan yang benar. Ya, seperti kata sola scriptura yang artinya hanya Alkitab yang benar. Jadi anak-anak saudara semuanya, mari kita belajar bagaimana dalam menafsirkan firman Tuhan ini tidak boleh asal-asalan. Ya. Tuhan tidak menyuruh kita megang ular. Ya. Jangan pernah kita mencobai Tuhan. Kita diberikan hikmat untuk Tuhan. Ya. Apalagi sekarang corona. Ada orang yang tidak percaya dengan corona. Ya, tapi saya harap anak-anak semuanya di sini percaya corona dan tidak mau menguji Tuhan. Oke, kita lanjut kita ke bagian yang berikutnya. Dalam pergumulan yang berikutnya ada namanya gereja yang gagal menjadi teladan. Nah, contohnya ini salah satu tokoh yang paling berpengaruh di India, yaitu adalah Mahatma Gandhi. Ya, seorang tokoh kemerdekaan India, sering membaca Alkitab, khususnya kitab Matius, dan ia sangat tertarik dengan ajaran Yesus. Ya, dan ia ingin sekali berkenalan dengan Yesus. Dan pada waktu itu dia berkunjung ke Afrika Selatan. Nah, pada waktu itu di Afrika Selatan ada yang namanya politik apartheid. Ya, politik apartheid itu adalah salah satu yang membedakan antara kulit putih dengan kulit hitam. Jadi pada waktu itu masih ada yang namanya penindasan kulit hitam. Ya, nah, sebelum Nelson Mandela turun untuk bagaimana berperang supaya kulit hitam itu punya hak di Afrika. Jadi Afrika itu pada awalnya adalah orang-orangnya adalah yang aslinya sukunya adalah kulit putih. Nah, pada waktu itu dia ada pada zaman yang sangat-sangat miris. Nah, ya, ketika itu orang kulit hitam tidak punya hak. Dan pada waktu itu Mahatma Gandhi ini memiliki kulit yang tidak begitu putih, dan sehingga dia dianggap sebagai orang yang harus tidak mendapat bagian pada waktu di Afrika. Dan pada waktu itu dia berkunjung ke gereja dan dia dilarang memasuki gedung itu untuk beribadah. Ya, karena waktu itu ada orang yang sangat-sangat melarang orang-orang kulit hitam ini untuk bagaimana bisa bergabung dengan kulit-kulit putih. Dan pada itu dia diusir, dan ada satu perkataan yang mengatakannya, I like your Christ, I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Artinya, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Karena orang-orang Kristen yang ada di Afrika ini membedakan antara kulit, ya, tidak sesuai dengan yang pertama tadi kita pelajari tentang gereja yang terbuka. Ya. Nah, kemudian kita bisa belajar kembali dari salah satu gereja yang termegah terbesar di dunia, ya, mahal sekali gerejanya ini, ya. Ini juga ada di Afrika, ya. Nama gerejanya adalah Basilica Notre Dame de la Paix de Yamoussoukro. Ya, gereja ini dibangun oleh Paus yang kelima, dan pada waktu itu pada waktu dibangunnya gereja ini, ya, tahun 2008 42% penduduknya itu hidup di bawah garis kemiskinan, ya, dengan penghasilan mereka 13.000 per hari. Bayangkan gerejanya, di buku kalian bisa kalian lihat itu sekitar 3 triliun lebih. Ya. Sungguh sangat memalukan ketika gereja yang sangat mewah dibangun di tengah-tengah kemiskinan masyarakat sekitarnya yang luar biasa. Nah, ini sangat miris anak-anak saudara semuanya. Kemudian yang terakhir ini dia, hidup saling berbagi.
Pergumulan gereja selanjutnya adalah bagaimana gereja itu harus punya hidup yang saling berbagi, jemaatnya saling berbagi. Sama seperti waktu itu ya di dalam gereja perdana yaitu yang dibangun oleh Rasul Petrus ya. Mereka dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 sampai 45, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Nah, jadi mereka tidak kekurangan, nak, ya. Mereka tidak ada kekurangan. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka saling membagikan apa yang mereka miliki sehingga tidak ada seorang pun yang kekurangan. Bagaimana dengan anak-anak saudara semuanya? Apakah memiliki hidup yang saling berbagi? Saya harapkan anak-anak saudara semuanya punya hidup yang saling berbagi. Anak-anak saudara semuanya, kita sudah selesai dalam materi kita dan saya akan kasih tugas hari ini. Di bagian yang KF yaitu penilaian, ada 4 soal, silakan dikerjakan dengan baik, jawab dengan baik, jangan singkat naku karena jawabannya ini panjang ya. Sesuaikan dengan pertanyaan ini dengan jawaban dari apa yang sudah kamu benar-benar pahami. Baik anak-anak semuanya, sampai di sini pertemuan kita akan lanjutkan materi kita di materi yang baru di bab yang kedua. Saya harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian di rumah, kerjakan tugas dengan baik, jangan lupa kumpulkan tugas yang tepat pada waktunya. Kalau begitu mari kita berdoa untuk kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh selesai belajar mendengarkan materi yang diberikan oleh guru kami melalui video ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau berkati guru kami Tuhan, dan Kau berkati juga kami dalam mengerjakan tugas dan juga meringkas materi yang sudah diberikan guru kami ini Tuhan. Biar kiranya kami memahami Tuhan tentang bagaimana kami mensyukuri Tuhan, terutama kami belajar untuk kami mendoakan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik anak-anak semuanya, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.